Marilah kita tinjau dari udara infogel-laks negeri-negeri Islam itu. Peninjauan ini sangatlah perlu bagi kita agar supaya kita buat sejurus waktu bisa melepaskan diri kita dari anggapan kita sendiri. Umumnya manusia adalah egosentris di dalam anggapan-anggapannya. Anggapan sendiri saja yang benar. Anggapan orang lain adalah salah. Anggapan orang lain dianggap tempe. Orang keluaran Mesir menggenuki anggapan Mesir. Orang keluaran aligards menggenuki anggapan aligards. Padahal apakah yang saya peringatkan di dalam tulisan saya minggu yang lalu dengan mentafidkan pengajaran Profesor Farid Wansji, saya berkata, merdekakanlah Tuhan punya pikiran, Tuhan punya roh, Tuhan punya ilmu. Lepaskanlah Tuhan punya pikiran dan ilmu itu buat sejurus waktu dari ikatannya tradisi pikiran sendiri. Lepaskanlah Tuhan punya pikiran dari ikatannya mazhab pikiran sendiri. Hanya dengan cara demikianlah Tuhan bisa ridho menerima ajakan akan rethinking of Islam. Orang Mesir melepaskan sejurus waktu Tuhan punya pikiran dari Makkah. Orang pesantren Indonesia lepaskanlah Tuhan punya pikiran dari tradisi pikiran pesantren Indonesia. Marilah kita meninjau bersama-sama agar supaya kita mengetahui bahwa di luar tradisi pikiran kita sendiri itu ada pula aliran-aliran lain. Dengan begitu kita kemudian lantas dapat membandingkan tradisi pikiran kita sendiri itu dengan pendapat orang lain. Mana yang benar nanti? Yang benar ialah yang cocok dengan kita punya akal. Asal akal kita itu akal yang merdeka. Akal yang masih terikat dengan tradisi pikiran sendiri, akal yang belum akal merdeka, tak dapatlah kita pakai sebagai penyuluh untuk mencari kebenaran di dalam rimbanya kegelapan. Agama adalah bagi orang yang berakal, begitulah Nabi bersabda. Orang yang berakal hanyalah orang yang bisa menggunakan akalnya itu dengan merdeka. Orang yang akalnya masih terikat bukanlah orang yang berakal. Orang yang demikian itu adalah orang yang mengambing kepada tradisi pikiran sendiri. Orang yang demikian itu adalah Kurzdementschi. Nietzsche berkata, marilah kita tinjau. Kita melihat beberapa pusat pikiran Islam. Kita melihat pusat pikiran di Turki, pusat pikiran di Mesir, pusat pikiran di Palestina, pusat pikiran di Arabia, pusat pikiran di India. 5 pusat pikiran inilah secara sematik menggambarkan corak pikirannya seluruh dunia Islam. Masing-masing pusat pikiran mempengaruhi sendiri, warna sendiri, ragam sendiri, dan perhatikanlah nanti. Corak, warna, ragam itu bergantung kepada posisi masing-masing pusat di dalam peri kehidupan sehari-hari dan peri kehidupan internasional. Bergantung kepada keadaan dan kebutuhan, bergantung kepada kecakapan rakyatnya masing-masing membarengi masa atau tidak membarengi masa. Pertama adalah pusat pikiran di Turki, Iran mengikutinya. Pusat pikiran di sinilah yang paling modern dan paling radikal. Di sini agama dipisahkan dari negara. Di dalam tahun 1928, maka kalimat di dalam konstitusi bahwa Islam adalah agama negara dihapuskanlah. Agama dijadikan urusan perseorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri dan tidak kepada negara. Maka oleh karena itu, salahlah kita kalau kita mengatakan bahwa Turki adalah anti agama, anti Islam. Salahlah kita kalau kita samakan Turki itu dengan misalnya Rusia. Francis Watchmole juga berpendapat begitu. Turki modern adalah anti kolot, anti gereja, tetapi tidak anti agama. Islam sebagai kepercayaan person tidaklah dibantah. Sembahyang-sembahyang di masjid tidak diberhentikan. Malahan aturan-aturan agama pun tidak dihapuskan. Apa yang Turki perbuat tidaklah berbeda dari apa yang negeri-negeri barat perbuat. Tidak berbeda dengan Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Nederland, Belgia, dan lain-lain. Juga negeri-negeri ini agama diserahkan kepada person. Agama dibiarkan menjadi urusan pribadi dan tidak diserahkan kepada negara.
tidak diserahkan kepada negara, tidak dijadikan urusan negara, tidak dijadikan agama negara. Bagi kita keadaan di Turki itu sebenarnya bukan keadaan asing. Bagi kita perpisahan antara agama dan negara itu sebenarnya dengan ada perbedaan besar yang saya tidak bicarakan di sini sedang kita alami. Bagi kita agama Islam adalah urusan kita sendiri dan bukan urusan pemerintah. Keadaan sama, tetapi motif di sini dan di Turki lain. Apakah motif memisahkan agama dengan urusan negara? Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh penganjur istri Turki Khalidah Hanum. Di dalam ia punya buku termasyhur Turki Fast West. Indonesianya begini, kalau Islam terancam bahaya kehilangan pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena tidak diurus oleh pemerintah, tetapi ialah justru karena diurus oleh pemerintah. Umat Islam terikat kaki tangannya dengan rantai kepada politiknya pemerintah itu. Hal ini adalah satu halangan yang besar sekali buat kesuburan Islam di Turki. Dan bukan saja di Turki, tetapi di mana-mana saja, di mana pemerintah campur tangan di dalam urusan agama, di situ ia menjadi satu halangan besar yang tak dapat dienyahkan. Maka oleh karena itu, menurut pemimpin-pemimpin Turki justru buat kesuburan Islam, maka Islam dimerdekakan dari pemeliharaan pemerintah. Justru buat kesuburan Islam, maka khalifah dihapuskan, kantor komisariat syariat ditutup, kode Swiss sama sekali diambil over buat menggantikan hukum familia yang tua. Bahasa dan huruf Arab yang tidak dimengerti oleh kebanyakan rakyat Turki diganti dengan bahasa Turki dan huruf Latin. Seluruh pergaulan hidup, terutama kedudukan perempuan, dipermodern oleh negara. Karena negara tidak menanya lagi, dibolehkankah atau tidak aturan ini oleh syariat. Umat tidak lagi takut-takut bertabrakan dengan negara tentang urusan agama. Oleh karena negara memang tidak campur tangan lagi di dalam urusan agama, lantas memodernkan pula agamanya itu. Azan kini ia dengungkan dengan bahasa Turki. Quran sama sekali diturkikan sebagai Bible, dibelandakan atau diinggriskan. Kedudukan perempuan dimerdekakan juga dari ikatan-ikatan kekolotan. Apa sebab Turki berbuat begitu? Apa sebab agama diputuskan dari negara? Apa sebab tidak sebagai di negeri Mesir, mencari perakuran semua aturan negeri dengan syariat, mencari balance persetujuan antara reforming negeri dengan agama. Turki punya kedudukan adalah berbeda dari kedudukan Mesir. Turki adalah satu negeri yang merdeka tetapi muda. Sesudah ia mendapat pukulan-pukulan di dalam peperangan dunia, terpaksalah ia berpukulan lagi dengan negeri Yunani. Sebenarnya seluruh benua Eropa adalah berhadapan dengan dia. Seluruh dunia barat ia punya musuh. Kalau ia tidak jaga betul-betul, dunia barat akan terkam kepadanya, membinasakan kepadanya. Di konferensi Lausanne ia insaf akan hal ini betul-betul. Kembali dari konferensi Lausanne itu, Ismet Fasa berkata kepada Mustafa Kemal Pasha, "Tuan adalah benar, kita mesti memperkokoh kita punya negeri." Maka sejak hari itu hanya satu kalimat tertulis di atas program pemerintahan Turki, modernisasi Turki secara barat. Sejak hari itu Turki memulai ia punya perlombaan dengan negeri-negeri barat yang mengancam kehidupannya. Negeri-negeri barat hanyalah bisa disaingi dengan metode-metode barat. Kita tidak bisa membuat dunia menjadi tidak seperti dunia. Begitulah perkataan salah seorang pemimpin yang utama. Begitulah sebab-sebab politik yang memaksa Turki membaratkan semua ia punya susunan negara. Tetapi temperamennya rakyat Turki pun, rasa batinnya, jiwanya, sukmanya, psikisnya, temperamennya rakyat Turki pun memang memudahkan modernisasi ini. Rakyat Turki bukanlah satu rakyat yang tabiat fanatik agama atau gemar kepada filosofi yang mendalam. Rakyat Turki bukanlah misalnya seperti rakyat Arab yang berdarah daging dan berurat sumsum agama. Bukan pula seperti rakyat India yang gemar sekali memikirkan filosofi-filosofi yang angker-angker. Rakyat Turki adalah rakyat yang zekalik, satu rakyat yang praktis. Lagi pula rakyat Turki yang tulen belum lamalah beragama Islam. Rakyat Turk yang tulen itu datangnya dari Asia Tengah,
di mana mereka beragama dengan agama yang lain, bukan Islam. Rakyat Turki ini karena sebab-sebab politik internasional dan sebab-sebab temperamennya itu mudah sekali memutuskan pertaliannya dengan tradisi-tradisi tua. Sekalipun tradisi-tradisi itu mengenai agama, herankah kita kalau Iran yang status politiknya hampir sama dengan Turki itu juga begitu pesat jalannya di atas lapangan modernisasi? Ya, tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan Turki, tetapi desakan politik internasional juga tidak begitu mendesak seperti di Turki itu. Dan kekuasaan kaum mullah di Iran yang kolot-kolot itu pun menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Iran supaya berhati-hati sekali tentang pengerjaan modernisasi itu. Kini Turki menjadi satu pusat pikiran di dalam dunia Islam yang separuh dunia Islam mengutuknya dan separuh lagi memuja-mujanya. Agama dimerdekakan dari tanggungan negara. Benarkah ini atau salahkah ini? Mahfud Esad Bey, Minister UTC dulu pada waktu membicarakan pengoperan Civil Code Swiss berkata, manakala agama dipakai buat memerintah masyarakat manusia, ia selalu dipakai sebagai alat penghukum di tangan raja-raja, orang-orang lalim, dan orang-orang tangan besi. Manakala zaman modern memisahkan dunia dari banyak kebencanaan, dan ia membiarkan kepada agama itu satu singgasana yang maha kuat di dalam kalbunya kaum yang percaya. Das alasan seperti tadi, buat keselamatan dunia dan buat kesuburan agama, bukan untuk mematikan agama itu. Urusan dunia diberikan kepada pemerintah dan urusan agama dikasihkan kepada yang mengerjakan agama. Begitulah satu kalimat dari yang boleh dipakai juga buat menggambarkan pendirian rakyat Turki itu terhadap pada soal agama dan negara. Benarkah ini atau salahkah ini? Ya, kini sebenarnya rakyat Turki itu sendiri di dalam ujiannya sejarah. Sejarah menjadi hakimnya nanti. Sejarah akan membenarkan atau menyalahkan pendirian itu nanti. Alasan-alasan buat menyalahkan banyak, tapi alasan buat membenarkan pun banyak. Menyalahkan atau membenarkan itu pada saat ini adalah tergantung daripada tradisi pikiran masing-masing. Hanya sejarahlah tidak bertradisi pikiran. Sejarah hanya mengenai kenyataan. Sejarah hanya mengenai fact. Kenyataan inilah, kenyataan di hari depan yang akan menunjukkan benar atau salahnya tindakan Turki itu. Saya hanya mengajak meninjau dari atas, infogets, meninjau bersama-sama dengan Tuhan. Konklusinya nanti kita tarik bersama-sama pula sesudah kita meninjaunya. Tetapi sudah nyatalah bahwa kini agama Islam di Turki itu bergantung kepada rakyat Turki sendiri, zonder pemerintahnya, zonder alat-alat negaranya. Dan rakyat Turki pun menerima hal ini dengan gembira dan besar hati. Pemerintah sudah menunjukkan jalan kepada kita. Kini kita merdeka dan tanggung jawab sendiri buat menentukan apakah kehendak agama kita yang sebenarnya. Begitulah seorang student Turki berkata dengan gembira. Ya, memang kini tergantung kepada rakyat Turki sendiri dengan sistem itu. Buat membuktikan kepada dunia luaran kebesaran Islam sebagai agama yang hidup, khilaf yang hidup, pedoman jiwa yang hidup, api jiwa yang hidup, dan bukan hanya sebagai satu kumpulan forgiven belaka, bukan hanya sebagai satu sistem formil belaka. Mampu atau tidak mampu rakyat Turki melaksanakan ujian sejarah ini, itu tersilah kepada sejarah.